Assalamualaikum. Ya ampun, kalian apa kabar? Udah lama banget aku nggak bikin video kayak gini ya kan. Karena beberapa waktu yang lalu aku lagi pengen fokus dulu untuk nyelesain skripsi aku, untuk nyelesain sidang aku, dan alhamdulillah tanggal 26 Februari kemarin aku udah sidang dan kelulusannya juga udah diumumin dengan hasil yang menurut aku itu memuaskan, alhamdulillah. Untuk memperdanai lagi video aku, sesuai yang udah ada di judul, aku mau nge-review sunscreen terbaru dari Emina yang ini. Emina Sun Battle SPF 45 PA+++. Oke, seperti biasa, aku bakalan mulai reviewnya dari mulai packagingnya. Nah, jadi packaging depannya itu kayak gini. Dia simple banget, cuma pakai kardus tipis dan dilapisin mika gini. Warnanya eye-catching banget. Seperti produk-produk Emina, packagingnya pada umumnya eye-catching dan cute-cute gitu. Di sini di depannya dia tertera SPF 45 PA+++. Terus di sini juga dia ngasih tahu bahwa dia mengandung grape leaf extract sebagai anti polusi, dan di sini ada klaim bahwa dia itu cocok untuk semua jenis kulit. Lanjut bun ke packaging belakangnya, ini bisa kalian lihat dulu selewat sebelum aku jelasin dalamnya. Jadi menurut aku di packaging belakangnya ini itu sangat amat informatif. Karena apa? Karena di sini itu dia ngejelasin grape leaf extract itu apa gitu. Nah, jadi si sunscreen ini tuh mengandung grape leaf extract yang fungsinya itu sebagai antioksidan untuk membantu melawan tanda-tanda penuaan dini. Terus selain itu juga dia di sini ngejelasin bahwa sinar matahari itu membawa manfaat bagi kesehatan kulit, tetapi di dalam matahari terkandung sinar UV yang bisa menerobos ke dalam kulit. Menerobos nggak tuh? Menerobos ke dalam kulit yang tak terlindungi, katanya gitu. Akibatnya sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan efek buruk bagi kulit kita. Nah, si SPF 45 yang terkandung dalam SPF ini itu bisa mencegah 97,8% sengatan UVB yang berfungsi untuk mencegah kulit terbakar dan kulit kusam. Terus PA+++ yang plusnya ada 3 ini itu memiliki perlindungan yang tinggi terhadap sinar UVA yang mencegah tanda-tanda penuaan dini. Nah, terus di sini juga dia ngasih tahu apa aja sih polusi yang bisa mencemari kulit kita gitu. Nah, katanya di sini tidak hanya urban pollution atau polusi perkotaan di luar rumah, tapi polusi yang ada di dalam rumah itu seperti debu, kotoran, terus blue light dari gadget. Itu juga bisa mencemari kulit gitu katanya bun. Bisa bikin kulit itu kering, kusam, terus kalau misalkan efek dalam jangka panjang katanya bisa menimbulkan tanda-tanda penuaan dini. Nggak mau ya, tidak pengennya kan awet muda ya kan. Terus katanya di sini juga mikropartikel dari polusi perkotaan berukuran 20 kali lebih kecil dari pori-pori kulit, sehingga partikel-partikel tersebut dapat menembus kulit yang berpotensi merusak kulit. Serem bun ya kan. Selain itu di sini ada cara pakai, ada peringatan, ada ingredients, terus di sini juga ada tertera nomor expirednya, nomor tanggal expired. Dia udah BPOM, terus ada logo halalnya nih di bawah sini yang kecil-kecil, dan dia udah dermatological tested. Oh ya, tadi aku lupa ngasih tahu, dia itu isinya ada 30 ml. Dan ini sebenarnya bukan first impression aku, jadi aku udah pakai selama kurang lebih 1 mingguan si produk ini. Oke. Nah, jadi dia packagingnya kayak gini ya, tube kayak gini. Tapi kalau misalkan ngebukanya kalian harus hati-hati, jangan sambil mencet ininya karena dia bakalan langsung ngebuka tuh, langsung bleber gitu loh guys, keluar. Nah, ini aku langsung liatin ke kalian ya. Jadi warna produknya ini tuh kuning baby gitu, putih kuning, ya kuning baby gitu. Ini langsung aku pakai ke muka aja ya. Dia itu teksturnya kayak jelly, tapi bukan gel gitu. Jadi pertengahan antara gel sama lotion gitu. Jadi dia tuh kayak ringan banget gitu loh kalau dipegang, nggak thick gitu. Nah, ini kalau misalkan awal diolesin dia kayak ada warna putihnya gitu. Tapi sebenarnya dia nggak white cast bun.
Jadi setelah dia di blend dengan baik dan benar, si warna putihnya itu bakalan hilang begitu saja, kayak nyerap gitu warna putihnya tuh. Selama aku pakai ini tuh dia juga ada efek mencerahkan kulitnya gitu loh, tapi bukan mencerahkan yang kayak tone up cream gitu, enggak. Mungkin karena efek dari si yang tadi ya, pas di ini ada warna putihnya, mungkin dari efek dari situnya gitu ya. Terus setelah di blend nggak jadi putih dempul ya karena dia langsung nyerap gitu yang putihnya. Menurut aku sih gitu. Dia itu teksturnya enak banget buat di blend, nggak perlu dihantam gitu. Jadi kalian santuy ngeblendnya pun dia udah ke blend dengan sempurna. Untuk pemakaiannya kalau misalkan aku pakai muka gini doang, aku pakai 1 ruas gini. Tapi kalau misalkan sama leher biasanya aku pakai 2 ruas jari. Oke, ini udah selesai aku blend. Jadi looknya kayak gini. Dia itu dewy banget, tapi dewy-nya itu yang menurut aku ini parah banget sampai becek gitu. Sampai kayak kulitnya tuh kayak berminyak parah gitu ya kan kelihatannya. Terus untuk feel setelah diaplikasiin, setelah di blend itu, ini kerasa banget kayak pakai sunscreen karena dia itu berminyak banget gitu. Jadi greasy menurut aku gitu. Nih, ini kan udah aku pakein kan. Begitu dipakein dia itu masih meninggalkan noda minyak gitu di tangan, jadi kayak nggak langsung set nyerap gitu, enggak. Oke, kalau gitu mau langsung aku bahas aja klaimnya. Di sini klaimnya itu Emina Sun Battle SPF 45 PA+++ dengan tekstur ringan yang cepat meresap, siap melindungi dari paparan sinar UV, mengandung grape leaf extract yang dikenal sebagai bahan anti polusi dengan mekanisme kerja antioksidan, cocok digunakan untuk aktivitas outdoor maupun penggunaan sehari-hari. Sunny, no worry, katanya gitu. Nah, menurut aku untuk klaim dengan tekstur ringan, ya menurut aku ini tuh teksturnya ringan banget karena waktu di blend dia tuh nggak butuh effort yang gede, jadi nggak perlu dihantam. Pelan-pelan juga dia udah bisa ngeblend dengan sempurna. Tapi kalau misalkan untuk klaim yang cepat meresap, aku kurang setuju sejujurnya. Nih kan karena dari awal di blend sampai proses dia bener-bener ngeresep, dan pas dipegang gini nggak ada minyak, nggak ada kerasa minyak kayak gini nih. Ini tuh cukup lama, lebih dari 5 menit gitu. Jadi kalau misalkan pakai ini tuh harus apa namanya, sabar gitu sampai dia nunggu dia ngeresepnya itu gitu. Untuk feel-nya berminyak sih kalau misalkan di kulit aku. Tipe kulit aku itu kombinasi berminyak ya. Nah, ini aku punya face paper, aku mau buktiin bahwa ini itu cukup berminyak di kulit aku. Langsung kayak gini, langsung bening. Nah, makanya untuk aku pribadi yang tipe kulitnya itu kombinasi cenderung ke berminyak, pakai sunscreen Emina yang terbaru ini itu cukup kurang nyaman gitu, karena udah makan kulit aku pada dasarnya berminyak. Terus ditambahin lagi sunscreen yang ini dengan formula yang amat sangat ngelembapin itu, ya bikin muka aku itu makin greasy dan kurang nyaman aja gitu. Nah, mungkin untuk kalian yang dengan kulit yang sangat amat kering, ini tuh bakalan cocok banget kayaknya gitu. Soalnya akan membantu ngelembapin kulit kalian. Tenang aja buat kalian yang tipe kulitnya oily atau kombinasi cenderung berminyak kayak aku punya solusi buat kalian dengan cara pakein bedak tabur gitu. Jadi dengan pakein bedak tabur ini itu bisa ngebantu ngeringin muka kalian. Tapi saran dari aku, pakai bedak taburnya jangan pelit-pelit gitu, supaya si kulitnya itu bener-bener kering dengan sempurna gitu. Soalnya kalau misalkan pakainya tipis-tipis dan sedikit-sedikit tuh si bedak taburnya, waktu pas dipegang gini itu dia masih kerasa lembab banget. Dengan dipakein bedak juga, dia itu bisa nahan minyak dari si sunscreen ini gitu. Jadi kalau misalkan udah dipakein bedak, sepengalaman aku pakai ini, dia nggak bikin muka kita minyak berlebihan gitu kalau misalkan pakai bedak, kecuali kita pakainya benar-benar sunscreen terus dipakai buat berkegiatan yang di luar ruangan atau kegiatan yang bikin kita keringetan terus udaranya panas. Ini tuh bakal bikin muka kita itu nggak enak dilihat, tapi bukan karena kusam, tapi karena ya jadi kayak kilang minyak aja. Nah, ajaibnya dari si sunscreen ini itu, walaupun
kalau misalkan nggak dipakein bedak kan dia kayak kilang minyak, tapi ajaibnya dia itu nggak bikin kulit kusam sama sekali selama aku pakai gitu, dan dia juga nggak nimbulin masalah kulit kayak jadi tumbuh banyak jerawat atau gimana enggak, jadi kayak fine aja. Oke, jadi kesimpulannya kelebihan dari Emina Sun Battle SPF 45 plus ini itu, yang pertama dia itu teksturnya ringan dan gampang di blend, terus SPF-nya tuh gede banget jadi bisa lebih maksimal lagi ngelindungin kulit kita. Terus selain itu dia juga ada efek mencerahkannya, terus dia nggak bikin muka kusam sama sekali, terus dia juga nggak nyebabin masalah-masalah kulit kayak komedo, terus jerawat gitu, enggak kalau misalkan di aku. Terus selain itu dia juga harganya terjangkau banget, dan yang paling aku suka itu dia nggak ada white cast-nya sama sekali. Oke, yang selanjutnya itu adalah kekurangannya dari Emina Sun Battle ini yang sangat amat aku sayangkan banget gitu. Yang pertama itu dia greasy rasanya kalau misalkan dipakai di kulit aku, terus dia tuh meresapnya butuh waktu yang lama. Dan kalau misalkan nggak dipakein bedak di muka aku itu bikin jadi kilang minyak. Terus yang terakhir adalah bikin boros bedak gitu, karena kalau misalkan pakai bedaknya nggak bisa sedikit gitu, harus banyak banget sampai dia bisa kering total di muka aku. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, Kak, bagusan yang SPF 30 yang dulu atau yang terbaru yang SPF 45? Ya menurut aku dua-duanya juga bagus, cuman mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi aku kembaliin sama kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan kalian aja gitu. Nah, kalau misalkan kalian lebih sering berkegiatan di luar ruangan yang terpapar banyak polusi, terus terpapar sinar matahari yang butuh perlindungan lebih otomatis gitu ya, aku saranin ya mendingan yang SPF 45 ini, karena kan SPF-nya juga lebih gede dibandingkan yang 30 gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen pakai sunscreen yang lebih ringan di muka dan nggak greasy, ya menurut aku lebih baik pakai yang SPF 30 gitu. Karena kan SPF 30 juga ya udah cukup sih sebenarnya buat ngelindungin kulit gitu. Cuman kalau misalkan 45 ya lebih ekstra aja melindungi kulitnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen yang efek melembabkan banget ya kalian tinggal pilih yang ini gitu. Jadi menurut aku nggak ada yang lebih bagus mana gitu. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian aja review aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat upload videonya. Oke, kalau gitu sekian dari Nuri, bye-bye.